Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur apabila hari ini kita memasuki doa puasa Prapaskah hari yang kelima. Karena itu mari kita mulai doa dan puasa Prapaskah hari ini bersama dengan Tuhan sebagaimana firman-Nya dalam Bilangan 17 ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Saudara, kitab Bilangan mengajarkan kepada kita bahwa gereja bisa memiliki banyak persoalan. Gereja bisa memiliki banyak masalah. Namun jalan kita bukan ke belakang. Jalan kita bukan mundur. Jalan kita bukan kembali kepada masa lalu, melainkan terus maju ke depan, terus melangkahkan kaki ke depan menuju jalannya Tuhan. Saudara, dalam ayat ini, persoalan itu justru muncul dari para pemimpin dan pelayan. Secara khusus, saudara, mereka yang berasal dari suku Lewi. Ada yang tidak bisa menerima pengangkatan Harun sebagai imam besar, di mana pada waktu itu Korah dan kawan-kawannya itu melakukan pemberontakan, sehingga mereka mengajak 250 pemimpin dari suku-suku yang lain, orang-orang yang kenamaan, untuk melakukan pemberontakan kepada Musa dan Harun. Padahal saudara, yang menetapkan dan memilih Harun sebagai imam besar bukanlah Musa, bukanlah manusia, melainkan Allah sendiri. Saudara, bisa jadi mereka berpikir, nampaknya seperti ada nepotisme. Bagaimana tidak? Karena Musa yang menjadi pemimpin, membawa umat keluar dari tanah perbudakan, sementara Harun pun diangkat menjadi imam besar. Itu dalam pikiran manusia. Tetapi pun tidak demikian dalam pikiran Allah. Saudara, harusnya sebagai sesama orang Lewi yang diizinkan untuk mendekat dan melayani Allah sebagai pelayan dan pemimpin rohani, mereka saling bekerja sama untuk melayani umat Tuhan. Namun yang terjadi justru ada yang tidak setuju Harun ditetapkan dan dipilih sebagai imam besar. Parahnya saudara, ketidaksetujuan ini dinyatakan dengan pemberontakan yang pada dasarnya bukan memberontak terhadap Musa, bukan memberontak terhadap Harun, namun memberontak terhadap aturan dan ketetapan Allah. Menariknya saudara, dalam bagian yang kita baca hari ini tidak ada satupun pembelaan maupun sanggahan dari Harun. Ketika ada banyak pemimpin yang lain, ketika sesama orang Lewi yang Tuhan percaya untuk melayani dia, mendekat kepadanya, meragukan bahkan menolak kepemimpinan Harun sebagai imam besar. Tidak ada satupun perkataan Harun yang dicatat oleh firman Tuhan. Saya membayangkan saudara, andaikan kita yang berada dalam posisi Harun, kita sudah melayani yang terbaik, kita sudah melayani yang semaksimal mungkin, kita sudah memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Namun ternyata diragukan, ditolak, bahkan orang melakukan pemberontakan terhadap pelayanan yang kita kerjakan. Kira-kira apa yang kita lakukan, saudara? Ada kemungkinan kita akan marah, ada kemungkinan kita akan kecewa, bahkan ada kemungkinan kita akan berkata, enggak pelayanan, enggak padean. Namun saudara, Harun tidak demikian.
Tidak ada satupun perkataan maupun pembelaan yang keluar dari bibirnya. Mengapa, saudara? Karena Harun percaya apabila Allah yang memilih dan menetapkan dirinya sebagai seorang pelayan, maka Allah pula yang akan melakukan pembelaan. Dan terbukti, saudara, dalam Bilangan 17 ayat 8, firman Tuhan katakan di sana, ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Saudara, dari 12 tongkat yang dikumpulkan tiap-tiap pemimpin suku, tongkat Harun yang mewakili suku Lewi ternyata bisa bertunas, mengeluarkan kuntum, dan mengembangkan bunga, serta berbuahkan buah badam. Padahal ini tongkat yang mati, saudara. Kayu yang biasa. Artinya apa, saudara? Artinya Allah sendiri yang telah memilih dan menetapkan Harun sebagai imam besar. Serta tongkat yang bertunas merupakan bukti kasat mata pemilihan Allah atas dirinya. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Juga mengingatkan kepada saya sebagai seorang pelayan. Apapun bentuk pelayanan kita, saudara, baik yang kelihatan maupun mungkin yang tidak kelihatan, baik yang di depan banyak orang ataupun yang nampaknya di belakang. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, layanilah Tuhan dengan kemurnian, tanpa ada tujuan apapun selain daripada melayani Dia. Bisa jadi, saudara, dalam pelayanan kita itu ada banyak orang mungkin yang menolak, ada banyak orang mungkin yang tidak menyetujui, ada banyak orang yang mungkin berupaya untuk menjatuhkan. Tetapi apabila saya dan saudara, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan kita untuk menjadi pelayannya, maka Tuhan pula yang akan memulihkan dengan caranya. Karena cara Allah pasti yang sempurna dan terbaik. Layanilah dengan kemurnian, layanilah Tuhan dengan kesungguhan. Tuhan memberkati. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami, ya Tuhan, bahwa di dalam pekerjaan pelayanan bisa jadi Tuhan izinkan ada orang yang menolak, ada orang yang memberontak, ada orang yang mungkin berupaya untuk menjatuhkan kami. Tetapi apabila Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan kami, maka biarlah kami terus maju melayani Engkau dengan kemurnian dan kesungguhan. Maka Tuhan sendiri yang akan melakukan pembelaan. Dan karya Tuhan itu melampaui, cara Tuhan itu melampaui daripada apa yang kami pikirkan, seperti yang dialami oleh Imam Harun. Mampukan kami semua, Bapa, para pelayan-pelayan Tuhan, baik yang melayani secara kelihatan maupun yang tidak kelihatan, biarlah kami melayani dengan kesungguhan, biarlah kami melayani dengan kemurnian hati, tanpa ada tujuan apapun juga selain daripada melayani Engkau. Dan kami berdoa pada saat ini, Bapa, untuk salah seorang daripada anggota kami, keluarga kami di dalam Tuhan, yaitu Ibu Chandrawati atau Ai Cen Cen,
yang tepat pada hari ini Bapa. Tuhan telah menambahkan kemurahan, Tuhan telah menambahkan usia kepadanya. Kiranya Tuhan yang akan menolong, memberkatinya dalam kehidupannya, dalam pergumulannya, bahkan dalam imannya. Sekalipun tidak bersama-sama dengan kami secara fisik, tetapi Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyatukan, Tuhan pula yang akan memberikan kekuatan, berikan berkat rohani kepada segala apapun yang akan direncanakan bersama dengan suami Bapak Yudi Wijaya Chandra, juga untuk anak-anak baik Victor maupun Felix. Tuhan tolong mereka satu keluarga ini untuk tetap terikat dengan perjanjian. Terima kasih Bapa, mengingat juga untuk anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah secara khusus kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD, maupun yang di SMP maupun yang di SMA, yang pada minggu-minggu ini ataupun minggu yang akan datang akan menghadapi ujian tengah semester. Kiranya Tuhan tolong mereka, biarlah sejak dari muda mereka belajar untuk menghormati kekudusan Tuhan dengan mengerjakan setiap ulangan itu pun dengan kudus, dengan takut akan Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan sendiri yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong pimpin di dalam doa puasa kami hari yang kelima ini Bapa. Kami telah memulainya bersama dengan Tuhan, biarlah kami menjalaninya dan mengakhirinya juga bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Chandrawati. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari surga menyertai Ai Chen Chen sekeluarga. Tuhan memberkati.